Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Ayu Lestari di program Kiprah Kupas Prestasi dan Inspirasi. Nah pemirsa, untuk edisi Kiprah kali ini saya telah menghadirkan di studio kesayangan kita telah hadir seorang penulis muda yang berasal dari Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Selama beberapa tahun ini dia berkiprah menjadi seorang penulis muda yang berasal dari desa kecil, dari Desa Tente. Dia telah banyak melahirkan karya-karyanya dalam bentuk buku juga, dan dia juga sering aktif menulis di berbagai majalah baik lokal maupun nasional. Langsung saja pemirsa, kita berbincang-bincang dengan penulis muda kita, Rosa Damayanti Putri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Dek? Alhamdulillah sehat. Hari ini nggak sekolah? Saya izin. Sudah izin sudah. hanya untuk hadir di sini ya? Sudah. Sekarang Rosa ini sudah SMA kelas berapa? SMA kelas 1. Kelas 1 ya, memang masih kecil sekali Iya. ya. Saya juga kaget kemarin dikabarin ternyata di Bima juga ternyata memang banyak untuk penulis-penulis muda, dan salah satunya Rosa ya saya temukan di sana. Nah, terkait dengan kepenulisan ini, Dek, sejak kapan mulai menulis? Sebenarnya saya suka menulis sejak SD. Sejak SD memang sudah mulai giat menulis ya? Mulai menunjukkan ketertarikan kepada dunia kepenulisan sejak SD kelas 5. Namun untuk fokuskan ke menulis itu baru pada kelas 1 SMP. 1 SMP ya, sekarang SMA kelas 1. Ya. Nah, untuk waktu SD nih kita berbicara sekilas tentang SD-nya Rosa. Kalau tulisan pertamanya Rosa waktu SD itu apa aja? Tulisan pertama pada saat itu menulis sebuah cerpen pendek yang dibuat untuk tugas bahasa Indonesia, dan di situ merasa kalau menulis itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Itu tentang apa kira-kira? Itu tentang persahabatan. Iya. Terus kemudian mulai berkembang menjadi tulisan yang mulai serius, dan pada titik ini masih berkembang. Berarti khususnya kalau dari, kan ada genrenya untuk kepenulisan, ada yang suka nulis puisi, ada yang suka nulis fiksi atau cerita-cerita. Nah, dari Rosa sendiri apakah ketertarikannya itu hanya di cerpen aja kah, atau puisi, atau bagaimana, Dek? Ketertarikan awal itu dari cerpen, karena saking sering membaca banyak buku, baik komik, terus kemudian buku cerita, biografi dan lain sebagainya. Di situ yang pertama saya rasa bahwa cerpen itu sesuatu yang menarik, dan mulai tertarik pada dunia kepenulisan, khususnya menulis cerpen. Pertama cerpen ya? Pertama cerpen. Tapi lambat laun saya melihat kalau puisi itu lebih gaya bahasanya lebih menantang, lebih padat, dan lebih membutuhkan banyak sekali inspirasi dan kata-kata yang indah seperti itu. Dari cerpen ke puisi, dari awalnya kan Rosa mulai menulis cerpen terus ke puisi, kan perbedaan penggunaan bahasa, gaya bahasa dari cerpen ke puisi kan itu berbeda. Bagaimana caranya Rosa terus menggiatkan ke arah puisi gitu, Dek? Awalnya cerpen itu kan kita taunya bentuk sebuah cerita gitu, baik tema dan lain sebagainya, itu sangat komplit. Nah, sedangkan puisi dia lebih padat bahasanya. Awal-awal saya menulis puisi tentunya masih bahasanya seperti bahasa cerpen, masih begitu panjang sekali. Namun lambat laun mulai disederhanakan dan dipadatkan lagi. Gitu. Berarti dari cerpen ke puisi. Nah, puisinya yang Rosa tulis itu apakah bergenre? Ada lagi genre puisi? Apakah terkait dengan sosial, kemanusiaan, atau bahkan cinta nih, kan karena anak muda sekarang suka-sukanya nulisnya yang alay-alay seperti itu. Apakah Rosa juga ikutan? Kalau untuk awal-awal yang pastinya masih kecil dulu, temanya masih seputar persahabatan. Kalau ada masalah sama teman ditulis puisi, langsung curhat ke puisi. Tapi lambat laun ya mulai labil dan lain sebagainya, akhirnya roman. Ternyata labil juga. Berarti tulisan sekarang itu puisi yang masih tentang persahabatan ya, bukan percintaan ya. Nah, untuk menulis sebuah karya, baik itu cerpen ataupun puisi, otomatis kita mempunyai inspirasi. Inspirasinya Rosa, kita lebih ke khusus puisi aja ya. Inspirasinya Rosa menulis puisi itu dari mana aja biasanya? Inspirasi awal dari Gembel, karena di Gembel saya merasa Gembel, yang kemarin generasi mau belajar. Iya, di situ saya sudah bergabung sejak tahun 2013 lalu, dan merasa kalau Gembel adalah tempat
suatu wadah yang benar-benar mengembangkan minat dan bakat saya, dimana tentunya dengan puisi iya, dimana inspirasi saya datang banyak sekali dari Gembel, dimana kami merasakan bahwa kami adalah sebuah keluarga, bukan lagi teman. Berarti di Gembel juga kalian diajarkan bagaimana passion kalian itu sudah ditunjukkan gitu. Misalnya kamu passionnya ke penulisan, berarti di Gembel juga kamu diajarkan untuk menulis. Berarti inspirasinya dari situ. Iya, betul sekali. Gitu ya. Oke, nah terkait itu biasanya Rosa itu menulisnya dari ada waktu tertentu nggak? Misalnya bangun tidur langsung nulis kah? Atau bagaimana, Dek? Untuk waktu tertentu pastinya enggak ada, tapi sesuai mood aja. Tergantung mood. Iya, tergantung mood. Kalau sedang banyak masalah, daripada kita curhat ke orang dan lain sebagainya, kita menulis puisi. Nah, positif nih, karena biasanya sekarang ada teman-teman nih, apalagi yang seumuran dengan Rosa, biasanya mereka kalau misalnya punya masalah, mereka langsung curhatnya ke media sosial, salah satunya di Facebook. Nah, menarik juga sih untuk Rosanya sendiri tidak meluangkan semuanya itu di hal-hal yang seperti itu, tapi menuliskannya dalam satu puisi. Satu poin saya dapat ya. Nah, ini dari kepenulisan ini Rosa ya. Biasanya Rosa itu belajar nulis ini memang dididik dari sekolahnya atau Rosa belajar sendiri atau otodidak? Otodidak. Pelajaran bahasa Indonesia di sekolah banyak sekali seperti menulis cerpen, puisi dan lain sebagainya. Namun untuk mengembangkan suatu minat dan bakat itu tidak cukup hanya dari materi-materi yang kita pelajari dari sekolah. Yang tentunya awal-awal menulis sempat bingung karena tidak ada tutor, tidak ada kenalan yang dapat memantau perkembangan kita. Namun lebih ke menggunakan media sosial karena tidak ada tutor secara nyata di dunia nyata. Gurunya bukan jadi tutor, enggak jadi tutor, gurunya di sekolah? Tidak diajarkan cara nulis? Tidak sama sekali. Terus? Saya bergabung dengan sebuah komunitas di Facebook di situ, namanya Komunitas Bisa Menulis yang digagas oleh Pak Isa Alamsyah dan Asma Nadia. Di situ mulai belajar tentang penggunaan EYD, KBBI dan lain sebagainya. Semua sendi-sendi puisi dipelajari dan dibedah di grup itu sendiri. Padahal itu hanya online ya? Online, jadi memanfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin, bahkan untuk mengembangkan minat dan bakat itu benar-benar bermanfaat. Berarti tidak didapatkan di sekolah, tetapi kamu dapatkan di luar gitu, di komunitas itu. Jadi gimana, adakah dukungan dari orang tua atau dukungan dari guru-gurunya? Kalau kan mereka sudah tahu bahwa kamu ini berbakat dalam kepenulisan, komentar dari gurunya gimana? Apakah gurunya itu tidak melatih kembali Rosa bahwa ternyata ada loh anak didik saya, harus saya kembangkan? Gitu. Komentar dari guru mungkin pernah ada pada saat saya kelas 3 SMP. Wali kelas sekaligus guru bahasa Indonesia namanya Pak Ilyas. Dia memberikan saya semangat dan dukungan yang sangat luar biasa bahwa menjadi seorang pekerja seni seperti penulis membutuhkan banyak sekali pengorbanan dan perjuangan. Di situ saya berpikir benar kata-kata beliau, jadi saya harus tetap berjuang. Dan pada saat saya mulai kehilangan inspirasi untuk menulis atau dalam istilahnya block writer, di situ saya mulai berpikir tentang banyak sekali dukungan-dukungan moral dari guru-guru saya pastinya. Di situ saya mulai bersemangat kembali untuk membuat banyak karya tulis. Dari orang tuanya sendiri tidak ada komplain kah? Biasanya kalau untuk yang menulis, kalau untuk orang-orang tua kita, karena kita melihat kayak kita melamun, kan menulis kan butuh imajinasi, nanti dikiranya kita ngapa-ngapain. Dukungan dari orang tuanya itu seperti apa, Dek? Kalau dukungan dari orang tua, alhamdulillah ada. Karena tapi beberapa komplain juga ada. Karena komplainnya gimana? Kan kemarin kalau menulis itu mood menulis biasanya datang pada saat tengah malam. Biasanya jadi pas kelas 3 SMP saya suka sekali begadang. Komplainnya di situ karena kamunya dikiranya begadang terus tapi nggak positif gitu. Nah, terus orang tuanya komplain apa? Iya, karena tengah malam sering menulis untuk mendapatkan ide-ide yang untuk dijadikan sebuah tulisan. Suka dibilang tidur cepat ini dan sebagainya, nanti sekolahnya ndak
fokus lagi dan lain sebagainya. Tapi tetap fokus kan paginya sekolah ya? Tetap fokus. Kemarin sempat dilarang bukan dilarang tapi diberi nasihat saja untuk tidak terlalu memfokuskan diri pada kepenulisan awalnya. Karena beliau bilang bahwa menjadi penulis itu bukan sesuatu yang pasti. Dalam artian mungkin kita menulis melahirkan sebuah karya, budget yang kita punya untuk pengorbanan itu tidak sebanding dengan banyaknya yang kita dapatkan. Apalagi kalau buku yang diterbitkan itu kurang laku dan lain sebagainya, otomatis kerugian di pihak penulis. Benar. Suka citanya itu memang seperti itu untuk dunia kepenulisan. Kita memang passionnya ke situ, tetapi walau alam sih tergantung karya yang kita lahirkan apakah itu berkesan untuk masyarakat, pasti juga itu berdampak kepada kita ya. Prestasinya Rosa ini tadi sudah diceritain pengorbanannya dan lain sebagainya. Prestasinya yang sekarang sudah Rosa dapatkan apa aja? Prestasi yang di bidang menulis kepenulisan. Yang kemarin sempat menjadi juara 2 menulis puisi di suatu penerbit di Maluku kalau tidak salah. Itu online atau kamu yang ke Maluku? Online, karena mengirim lewat email, terus kemudian di random dengan karya-karya yang lain dan berhasil mendapatkan juara. Itu dalam genre puisi ya? Iya. Itu sudah kita lihatkan di TV, itu berbagai macam jenis sertifikat penghargaan. Nah, dari sertifikat penghargaan ini, apakah semuanya ini dalam bentuk online, kamu ikut lombanya, atau kamu yang langsung ke lokasi ini, Dek? Yang pastinya info saya dapatkan dari online, terus kemudian mengirim karya lewat email, dan kemudian diberi penghargaan berupa sertifikat oleh penerbit. Dari genre-genre yang ada ini dikasih genre dari setiap penulis. Apakah kamu ketika mendapatkan tantangan untuk mengikuti lomba itu kamu langsung menulis atau apa sudah ada stok dari awal gitu? Sudah ada temanya? Iya, temanya sih sudah ditentukan dengan event-event event seperti itu. Misalkan temanya resolusi, jadi membuat baik cerpen maupun puisi yang bertemakan yang sudah ditentukan oleh penerbit itu. Kira-kira kalau misalnya dikasih deadline, misalnya Rosa harus menulis dengan tema kecintaan terhadap bangsa dan negara, misalnya dikasih itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan Rosa untuk melahirkan sebuah karya itu? Biasanya kalau dalam sehari-hari banyak sekali kegiatan tentunya, terus kemudian kalau ada event-event begini dibuat pengingat kecil, tapi kebiasaan saya itu suka menunda-nunda pekerjaan. Akhirnya pada saat misalkan deadline suatu event itu 17 April, ya baru hari itu saya membuat. Hari itu langsung dibuat. Tapi untungnya masih juara juga, tetap bisa dikejar masih tetap terkejar dan mendapat prestasi. Nah, tapi misalnya disuruh nulis untuk deadline begitu nggak bisa ya, misalnya Rosa hari ini tulis sampai jam segini, nggak bisa ya, karena memang untuk menulis sendiri kan harus ada moodnya sendiri. Harus dari hati, harus benar-benar kita yang mau menulis baru dapat berkualitas tulisan. Benar-benar. Ya itu suka citanya ya. Nah, terkait dengan kepenulisan juga biasanya di samping kita mempunyai hobi dan ketertarikan, ada seseorang tokoh ataupun yang sudah terkenal, baik pun yang sudah tidak terkenal di dekat kita maupun di jauh dari kita, yang menjadi tokoh inspirasi dari Rosa untuk menulis khususnya. Kalau kakak sendiri kan ada tokohnya sendiri. Kalau Rosa gimana? Kalau tokoh inspirasinya itu Sapardi Djoko. Dia penulis. Dia seorang penulis puisi yang terkenal. Dia banyak sekali menulis puisi roman, dan saya rasa tulisannya benar-benar menyentuh sendi-sendi kehidupan dan benar-benar mewakilkan dari perasaan bahagia dan lain sebagainya gitu dalam bentuk puisinya. Dan saya benar-benar dia fokusnya, Supardi ini fokusnya ke puisi ya. Kalau terkait dengan yang lain nih, kayak contohnya Asma Nadia, dia juga kan ada fokusnya terkait dengan puisi. Apa tidak tertarik kayak biasanya yang cewek biasanya inspiratornya itu yang cewek, yang cowok biasanya yang cowok, gimana dia? Kalau Asma Nadia, beliau menulis banyak tentang agama, cerita dan lain sebagainya, catatan hati. Namun karena genrenya saya dan mood dan skillnya saya atau passionnya itu memang berbeda dengan beliau, jadi saya lebih condong ke Sapardi karena beliau menulis puisi dengan begitu melankolis dan begitu menyentuh, sehingga banyak kalau baca itu mungkin bahasa alanya sekarang bisa jadi baper, bawa perasaan. Gitu, salah satu lirik ataupun sajak dari puisi ada yang berkesan nggak buat Rosa?
Dari Supardi. Lirik dari Sapardi itu ada di dalam doaku, puisinya bunyinya begini. Aku mencintaimu, itulah sebabnya aku tak akan pernah berhenti mendoakan keselamatanmu. Wih, luar biasa. Baper jadinya. Iya, baper gitu. Nanti kakak minta ya untuk cuplikan untuk liriknya ya. Ya, Bapak pemirsa, nampaknya makin seru saja perbincangan kita kali ini. Setelah sesi kedua kita akan mendengarkan dan melihat bagaimana kiprahnya seorang Rosa dalam tentunya membaca puisi ya. Tapi sesaat lagi pemirsa tetap di Kiprah Kupas Prestasi dan Inspirasi. Jadi kopi Tambora itu sebelum letusan 1815 itu kopi Tambora itu sudah ada. Telah hadir di kota Anda, toko elektronik dengan warna baru, menjual berbagai macam barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, AC, parabola, mesin cuci, PlayStation, laptop, peralatan listrik, peralatan dapur, peralatan TV kabel, senter cas, kipas angin, DVD mobil, speaker wireless dengan berbagai macam merek dan ukuran. Juga melayani pengisian voucher Orange TV, Kavision, MX Garuda. Juga menerima kredit kerjasama dengan Kredit Plus. Selain itu, kami juga menerima servis laptop dan printer. Hubungi segera toko elektronik Harapan Baru, Jalan Sumba, samping Farida Foto atau depan Hotel Lila Graha. Handphone 082 236 887 985 atau di 081 918 077 770. Toko elektronik Harapan Baru dijamin lebih murah. Ngomong-ngomong, semalam kamu nonton nggak acara tentang Merapi di acara Bumi Hijau? Bumi Hijau? Apaan tuh? Nah, itu acara TV baru yang cuma ada di stasiun TV lokal di seluruh Indonesia, men. Wah, kayaknya keren tuh. Ntar malam nonton lah. Makanya nonton. Anomali Rumpang. Ada cerita hujan yang belum pernah dituntaskan malam kepada saya.
tentang ribuan anak-anak dosa yang membidik dada, sampai debar-debarnya berjatuhan kembali bagai hujan di atas kubangan logikamu sendiri. Rindu dan bau matahari berserakan jelas di kedua bola mata tembagamu, lantas membuang muka, menepis tempias air mata, dan nalarmu sia-sia. Bisa jadi hujan di kotamu tak akan pernah reda, sebab saya belum pernah mengetuk mendungnya sama sekali. Iya. Keren. Luar biasa, kakak sampai merinding membacanya itu. Kalimat terakhir bisa dibacakan kembali. Di kotamu tidak akan pernah hujan karena aku belum pernah mengetuk mendungmu. Luar biasa. Ini puisinya siapa yang ciptakan? Rosa sendiri. Iya, puisi sendiri. Luar biasa, bahasanya sampai speechless. Kakak ini berkomentar apa? Ini terkait hujan, bisa diceritakan nggak? Inspirasinya Rosa menulis tentang puisi ini apa, Dek? Di sini judulnya Anomali Rumpang, yang bercerita sedikit tentang hujan, karena setiap hujan itu adalah bagi saya inspirasi yang begitu melankolis dan lain sebagainya. Terus kemudian ditulis pada saat hujan juga puisi ini, bercerita tentang kehidupan saya yang sedikit carut marut kemarin karena ada sedikit masalah. Dan untuk menulis puisi ini benar-benar dibutuhkan banyak sekali waktu untuk memikirkannya. Luar biasa. Ini ceritanya kamu lagi dirundung masalah di suatu kota, nampaknya tadi seperti itu, dan bisa diceritakan nggak masalah-masalah itu gimana, Dek? Masalahnya berkaitan dengan judulnya Anomali Rumpang. Anomali itu apa? Anomali dalam KBBI ini berarti ketidaknormalan, dan rumpang ini berarti sesuatu yang tidak penuh gitu jadinya. Judulnya sendiri sebenarnya masalahnya tentang kakak-kakak saya dari Gembel yang sebentar lagi keluar kota. Makanya di bait terakhirnya bisa jadi hujan di kotamu tak akan pernah reda. Nah, hujan di kotamu ini maksudnya kesedihannya itu, melankolisnya kakak-kakak saya yang kelas 3 yang sudah lulus alumni SMA Negeri 1 Woha, berpencar ke kota Malang, ada yang ke Jogja dan lain sebagainya. Di sini saya sebagai adik yang ditinggalkan merasa kehilangan sekali sosok-sosok kakak-kakak yang sudah menemani selama lebih dari 3-4 tahun ini. Waduh, luar biasa. Memang suka dukanya kamu dengan teman-teman dari Gembel sendiri memang sudah terikat batin ya, walaupun istilahnya tidak ada tali ikatan darah, tetapi memang suasana kebersamaan itu sudah lebih dari sekedar keluarga ya. Karena tidak ada keberanian untuk mengatakan saya sedih ini dan lain sebagainya, makanya ditulislah puisi. Dalam satu puisi, berarti curhatnya lewat puisi. Begitu. Dan pemirsa, dan puisi tadi ada dalam satu kumpulan puisi ini merupakan buku karya dari Rosa Damayanti Almasus Putri ya. Belonya ada di sini sekarang, penulis muda dari Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Ini merupakan buku kumpulan puisi dari Rosa Damayanti yang memang dia tulis ini sejak tahun 2013. Ditulis ini sudah ada hampir 60-70-an lembar puisi yang ada di sini. Nah, kita akan coba mengupas nih apa aja puisi yang ada di sini. Nah, Dek, dari puisi ini judulnya kumpulan puisi Mata Hati Rosa Damayanti Almasus Putri. Puisi-puisi yang ada di sini ada kaitannya nggak dengan kesehariannya Putri, dengan cerita-ceritanya Putri gitu? Kaitannya yang pasti jelas, karena buku ini saya dedikasikan untuk ulang tahun Kak Akbar, pendiri Gembel pada 24 Juli 2015 lalu. Berarti ini buku hadiah, kado terindah buat Akbar ceritanya. Terus sekaligus buku pertama yang dirilis. Ceritanya masih seputar tentang kehidupan pribadi, tentang Gembel dan lain sebagainya, curhatan-curhatan yang tidak bisa diungkapkan. Curhatnya ke sini ke buku. Nah, yang kemudian dibuatlah buku itu, sebenarnya dibuat dalam waktu yang sangat singkat, cuman 3 hari. 3 hari bisa melahirkan banyak puisi seperti ini. Waduh. Puisinya diambil dari puisi-puisi yang kemarin yang pernah ditulis, dibukukan, yang itu mulai dari cover, mulai dari layout sampai tata letak dan lain sebagainya itu dikerjakan dalam waktu 3 hari sampai tidak tidur. Kemarin 3 hari penghabisan sebelum tanggal 26. Ini memakai terbitan dari, tapi di luar Bima ini nampaknya. Terbitan
bukan lokal. Okay. Ya kemarin untuk menerbitkan sebuah buku saya sempat berpikir untuk mencari penerbit lokal di Bima agar ongkirnya tidak terlalu mahal dan agar cepat pengerjaannya. Tapi kebetulan saya tidak menemukan di wilayah Bima. Akhirnya saya mencari lewat online dan ketemulah Lovrin's Publisher yang ada di Malang. Di Malang. Ini sekitar tahun berapa ini diterbitkan? Yang itu tahun 2015 kemarin dan rencananya tahun ini saya akan merevisi dan akan dijual diterbitkan. Berarti ini belum dijual, hanya spesial for Akbar ya, untuk Akbar sendiri. Berarti seberapa inspirasikah Akbar menurutnya Rosa sendiri sampai rela menerbitkan buku ini dalam 3 hari? 3 hari. Gimana inspirasinya dapat dari Akbar gimana? Karena dari awal beliau telah mendidik saya karena sudah bergabung dengan organisasi Gembel sejak tahun 2013 lalu. Jadi saya hidup dan tumbuh di dalam lingkungan Gembel yang tentunya di bawah asuhan beliau sendiri. Itu kenapa beliau sering memberikan nasihat dan lain sebagainya, memberikan pedoman yang kuat kepada adik-adiknya, meskipun dalam artian kami orang lain gitu. Kami tidak memiliki pertalian darah sama sekali, tapi kami benar-benar dekat seperti keluarga dan disitulah kenapa saya benar-benar merasa bahwa saya harus berbuat sesuatu untuk membuat beliau bangga. Nah itu ada juga sekilas foto-fotonya, foto kegiatannya ya tentang di Gembel ya. Di Gembel, skemah kemarin di Kalaki. Oke, itu kemah apa? Budaya? Kemah sebenarnya itu winter day camp karena kebetulan kita sedang libur sekolah, jadi diadakan kemah. Gitu. Ya luar biasa sekali. Nah ini kakak tertarik untuk sedikit mengupas tentang puisi yang ada dalam buku ini. Ini contohnya ada ini, Salam untuk Vienna. Mungkin kakak aja yang bacakan ya. Geriap lentera bertudungkan debut suraya, dengan sepercik asma berbusa di atas bara. Suasana malam di pinggir Vienna dijejali lagu melankolia, liriknya terlunta dalam gramofon tua. Nampaknya ini bahasa yang terkandung dalam puisi ini kok nampak asing ya buat kakak sendiri, karena memang kakak tidak terlalu terjun ke dalam dunia penulisan. Bisa kita bahas mungkin satu-satu bahasanya. Geriap lentera bertudungkan debu suraya, apa itu maksudnya di situ deh? Di situ lentera seperti kita tahu seperti lampu terus kemudian suraya itu seperti bintang 7, bintang 7 artinya. Di situ dari judulnya Salam untuk Vienna. Di situ saya menulisnya setelah membaca buku 99 Cahaya di Langit Eropa. Ada kota Vienna di Austria. Di situ saya melihat di situ ada sebuah bangunan Mesquita dan saya ingin sekali ke sana. Berarti makanya, ini salam untuk Vienna gitu. Iya. Oke. Berarti memang nanti suatu saat dicita-citakan untuk ke sini. Ingin sekali ke Mesquita. Wow, di Cordoba. Nah, geriap lentera bertudungkan debu suraya. Debu suraya apa nih maksudnya? Debu suraya itu seperti salam kepada bintang-bintang, suraya bintang ke-7 yang mengatakan bahwa inilah mimpi saya ingin ke Vienna begitu. Waduh, dengan sepercik asma berbusa di atas bara. Sepercik asma berbusa di atas bara. Bara kan api. Bara. Maksudnya gimana nih? Maksudnya sepercik asma berbusa itu maksudnya perjuangan bara. Tekadnya bagaimana untuk bisa mewujudkan mimpi keinginannya itu ya seperti bara itu. Oke, berarti memang tekadnya membara-bara sudah pengen ke sana ini karena dari novel itu benar-benar menarik sekali, latarnya di Vienna, di Austria, tentang bahasa Jerman dan lain sebagainya, kehidupannya. Jadi saya berpikir mungkin untuk traveling ke sini benar-benar menyenangkan. Iya. Berarti nanti semoga ada rezeki dan waktu dan kesempatan bisa ke sana ya, bisa jalan-jalan ke sana. Wah, luar biasa nih. Nah, ini terkait dengan kiprahnya Rosa di dunia kepenulisan. Sebenarnya cita-citanya Rosa ini mau jadi apa nanti deh? Cita-cita yang pertama pada saat saya kelas SD kelas 5 dulu pengen banget jadi astronot gitu. Waduh. Itu yang pertama. Terus kemudian lambat laun setelah saya besar mulai berpikir untuk menyederhanakan cita-cita yang paling mungkin untuk diraih. Dan mungkin yang pertama yang pasti penulis sendiri karena menyadari sudah ada bakat atau skill. Yang kedua saya ingin menjadi seorang guide untuk
mungkin untuk beberapa destinasi wisata baik lokal maupun nasional, karena saya rasa saya juga memiliki passion di bahasa Inggris, karena selama di Gembel kami memfokuskan pada pelajaran bahasa Inggris baik British and American English. Jadi saya berpikir apabila, dan kami juga hobi sekali nge-trip, hobi traveling. Jadi setiap minggu atau hari-hari libur kami selalu pergi ke Pantai Wane, Rontu, pergi ke Donggo dan lain sebagainya, tempat-tempat jauh. Dan saya rasa bahwa di Bima ini ada banyak sekali destinasi wisata yang bisa kita kembangkan, baik untuk mengundang wisatawan baik mancanegara maupun dari luar daerah. Dan saya rasa kalau beberapa tahun lagi apabila saya sudah dewasa, mungkin Bima ini sudah berkembang dan akan ada wisatawan asing, dan mungkin saya bisa direkrut menjadi guide salah satunya. Iya. Dan itu ditanya kan biasanya orang nih, biasanya kalaupun nanti kakak tidak mendoakan atau bagaimana nanti kalau ketika dunia kepenulisannya Rosa ini berhenti karena suatu alasan untuk mengejar mimpi-mimpi itu, apakah Rosa akan tetap menjadi seorang penulis meskipun profesinya bukan seorang writer ya? Apakah seperti itu ada? Sebenarnya label penulis itu bukan hanya untuk seseorang yang sudah membuat buku dan sebagainya, tapi menulis itu adalah sesuatu yang semua orang bisa melakukan. Everybody can do it. Tapi menulis itu adalah dari dalam hati kita sendiri. Bukan karena kita bukan seorang penulis lantas kita tidak boleh menulis. Begitu. Saya rasa penulis juga bukan sesuatu yang perlu kita pahami dalam materi pembelajaran di sekolah dan lain sebagainya, namun lebih pada personal kita, kepribadian untuk menjadi seorang penulis, untuk menulis kisah-kisah kita, menulis segala curhatan dan lain sebagainya. Jadi untuk menulis saya rasa saya tidak akan pernah berhenti untuk menulis, meskipun nanti kelak Rosa ini entah menjadi dokter kah, menjadi seorang astronot seperti tadi. Nah, tetapi memang menulis ini bukan hanya dijadikan profesi ya, karena itu merupakan passion untuk memenuhi passion kita ya. Nah, terkait dengan ini ada beberapa foto tadi sudah lewat ya, ada terkait dengan kegiatan-kegiatan dari Gembel dan teman-temannya itu. Rosa pernah nggak menulis tentang kebudayaan atau mungkin keprihatinannya Rosa tentang budaya-budaya Bima yang istilahnya mulai tergerus zaman ini? Iya. Kemarin pas kelas beberapa bulan lalu ada festival Patung Bojo saya dengar, tapi belum sempat mengikuti lombanya. Namun memiliki keinginan untuk membuat puisi daerah. Jadi menggunakan daerah Bima yang dicetak bahasa Bima, terus kemudian dituangkan ke dalam puisi seperti Patung Bojo kemarin, mungkin pantun tapi lebih disederhanakan menjadi puisi daerah. Karena sepanjang ini mungkin ada puisi daerah dari penulis-penulis lokal kita, namun yang menyentuh sisi-sisi remaja seperti kita anak SMA dan lain sebagainya, puisi daerah tuh enggak banget. Puisi daerah tuh bukan sesuatu yang diminati gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena mikirnya bahwa mungkin puisi lagu-lagu Bima saja kan jarang sekali diperdengarkan oleh remaja-remaja kita, karena remaja banyak sekali mendengarkan lagu-lagu galau, lagu band-band luar. Ada nggak Rosa pernah menulis tentang Patung Bojo itu, istilahnya puisi, mungkin puisi dari bahasa Bima? Pernah menulis menulis begitu. Dalam buku ini ada nggak? Belum tapi ada. Rencananya direvisi mungkin bisa dimasukkan. Kalau mungkin dari sarannya kakak sendiri, kalau lebih bagus lagi untuk puisi-puisi, karena memang seperti itu deh keprihatinan kita tentang patung bahasa daerah. Memang untuk dari penulis muda memang bisa dibilang tidak ada. Setaunya kakak, karena memang untuk menulis rangkaian puisi Patung Bojo itu memang diperlukan skillnya tersendiri untuk merangkai sedemikian kata itu, karena beda untuk tahta seperti raja dan sebagainya, berbeda bahasa. Itu juga yang perlu diperhatikan juga dalam menulis sebuah Patung Bojo. Kalau dari Rosa kemarin mengikuti lomba-lomba seperti itu ada nggak yang dari khusus daerah nih untuk lomba lokal? Ada? Untuk lomba lokal masih belum ada, kemudian belum sama. Memang passionnya belum terlatih untuk menulis. Kemarin juga baru kepikiran untuk membuat remaja-remaja, khususnya teman-teman yang di kelas atau di sekolah itu untuk memiliki ketertarikan kepada budaya Bima, karena di keseharian kita tuh sama sekali tidak ada campur tangan kebudayaan Bima, bahkan mungkin Patung Bojo sebagian besar remaja tidak tahu bahkan. Nah di sini mungkin tugasnya kita sebagai penulis muda, sebagai harapan Danam Bojo sendiri ini untuk menjadikan melahirkan kembali reinkarnasi mungkin dari Patung Bojo yang telah lama dilupakan, khususnya agar menarik perhatian dari remaja. Kemarin juga sempat membuat puisi bahasa daerah
yang bercirikan roman, puisi roman itu salah satunya ya untuk itu menarik puisi atau cerpen? Puisi ya? untuk menarik minat dari remaja Bojo untuk dapat membaca dan mungkin dapat membuat atau mencari tahu lebih dalam tentang betapa kayanya budaya Bima. Antusias dari teman-temannya Rosa gimana setelah diajak untuk bisa kembali istilahnya belajar bareng istilahnya belajar. itu? Mungkin ketertarikan teman-teman bahkan untuk dunia kepenulisan puisi dan lain sebagainya itu minim sekali karena ketika Rosa mempublikasikan sebuah puisi mereka suka dan lain sebagainya tapi hanya menikmati tidak untuk berpikir bahwa untuk ikut menulis. Ikut menulis gitu. Di situ Rosa kadang-kadang juga memberikan sedikit penjabaran tentang bagaimana sih enaknya jadi penulis gitu untuk membangkitkan minat mereka untuk dalam dunia kepenulisan tapi sampai sejauh ini baru hanya 2-3 orang yang terinspirasi. Caranya Rosa itu mengajak teman-temannya apakah hanya dengan ayo dong belajar bareng atau seperti itu atau kamu membangun sebuah komunitas pecinta patung Bojo atau bagaimana deh? Kalau untuk membangun komunitas belum karena orangnya belum dapat, tapi bisa dilihat dari sertifikat tadi yang sudah dipaparkan. Di situ ini loh sertifikat saya, ini loh hasil saya menulis gitu. Jadi mereka bilang oh bagus dan lain sebagainya, dipuji. Tetapi mereka tidak mengikuti untuk menjadi seorang penulis ya mungkin nanti akan ada caranya Rosa bagaimana lebih pendekatannya itu lebih secara remaja lagi karena mungkin pendekatan dengan teman-temannya itu terlalu jauh dan lain sebagainya karena mungkin juga passion dari setiap orang itu berbeda-beda. Iya, baik pemirsa, nampaknya semakin seru perbincangan kita. Setelah ini kami akan menghadirkan seorang teman dari Rosa Damayanti Putri. Tapi sesaat lagi pemirsa tetap di Kiprah Kupas Prestasi dan Inspirasi. Sampai lantiri Ingin acara pernikahan Anda ditayangkan di Bima TV? Atau acara ulang tahun putra-putri Anda? Atau acara-acara seremonial lainnya? Bima Production bekerjasama dengan Bima TV menghadirkan program baru Jendela Kita yang akan menayangkan acara-acara seperti pernikahan, ulang tahun, hitanan, peresmian kantor, profil perusahaan atau kantor, dan lain-lain. Tim Bima Production akan hadir mengabadikan momen bahagia Anda dan akan ditayangkan di Bima TV.
ketakutan kita adalah paru-parunya. Aku tahu semua ini dari acara TV Bumi Hijau. Saksikan di TV lokal kesayanganmu. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Kiprah, Kupas Prestasi dan Inspirasi, dan masih di studio kesayangan kita masih kita hadirkan seorang penulis muda dari Desa Tente, Kecamatan Buah, Kabupaten Bima, Rosa Damayanti Putri. Nah, tapi sekarang kita telah menghadirkan seorang teman dari Rosa. Ini katanya teman dekat nih, kita akan langsung berbincang-bincang dengan dia. Ini dia Umi Kalsum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dek? Hari ini nggak sekolah juga? Oh, kebetulan udah tamat, udah selesai. Berarti kakak kelasnya dari Rosa. Ini sejak kapan nih berteman dengan Rosa? Sejak tahun 2013 ya. Waktu itu awalnya kita kenal Rosa sih. Nggak tahu deh, dia langsung muncul. Deket-deket. Jadinya ya sekarang kayak kakak adik ya. Berarti lebih tuaan dari Umi ya daripada Rosa. Nah, apakah ketertarikannya ini sama dengan Rosa atau ada beda passion lagi? Kan ini kan biasanya orang bersahabat, teman dekat gitu, biasanya hobi dan lain sebagainya tuh biasanya sama. Apakah dari Umi Kalsum gitu juga? Iya sih, lebih ke nulis. Dia kayak nginspirasi gitu, kayak mau apa ya? Jadi kayak mancing buat ini coba ini, dia kan suka SMS tuh malam-malam. Kak coba baca tentang ini kan, kasih saran atau masukan gitu ya. Udah jadinya awalnya ya kayak gitu lah. Berarti Umul juga ikut menulis sekarang, terinspirasi gara-gara dia, gara-gara Rosa nih. Oke, biasanya dari Umul kan tadi lebih passionnya itu ke puisi ya daripada cerpen. Kalau dari Umul sendiri gimana? Sama sih, puisi juga. Iya. Tapi dalam genre persahabatan atau mungkin agama, sosial? Lebih ke perasaan. Nampaknya hari ini kita kehadiran dua orang yang masih baper. Jangan baper di sini deh ya. Nah, ini berbicara lepas dari kepenulisan, kesehariannya Rosa itu seperti apa sih? Kalau kesehariannya Rosa di Gembo sih sama kayak anak-anak biasa. Anak-anak awal ya. Sama kayak temen-temennya masih suka main, suka jahil, ya kayak gitu-gitu lah. Jahilnya seperti apa Rosa? Nampaknya di sini sok kalah, udah penting. Tapi gimana kesehariannya? Jahil banget. Jahilnya gimana? Mungkin dia yang paling jahil kali ya di Gembo. Waduh, parah ini. Jahilnya gimana? Apakah temannya dikerjain nih? Sering sih, malahan Kakba juga sering dikerjain. Ada satu cerita yang menarik nggak tentang Rosa? Cerita yang paling nyebelin gitu? Paling nyebelin? Kalau yang paling nyebelin banyak. Sering. Bahkan hampir semuanya nyebelin. Satu cerita aja bisa diceritain. Apa ya? Pas waktu di Gembel mungkin lagi belajar, dia jahilin temennya, cubit atau gimana? Yang mana ya? Apa? Ataupun yang paling berkesan, mungkin bukan dari sisi kejahilannya. Iya, waktu pulang dari Gembel kita naik sepeda bareng. Terus? dia kan yang bonceng tuh, awalnya kan saya yang bonceng dulu aja, terus itu gantian kan. Iya, udah capek. Kebetulan jalannya itu tanyakan. Terus di situ di jembatannya kan naik tuh. Nanjak ya? Nanjak, kita jatuh. Nah jatuhnya itu pas ajan maghrib. Terus itu dia, udah ya nggak apa-apa kamu, semangat kayak gitu. Diliatin terus itu diketawain banyak orang. Sumpah itu gara-gara Rosa. Iya, gara-gara dia yang sok kuat. Padahal dia ya penyebab segalanya. Aduh, nah untuk inspirasi mungkin memang setiap orang punya sisi kejahilan tersendiri. Tetapi kesehariannya Rosa bagaimana sih dia dalam berteman nih? Apakah juga dalam menginspirasi penulisnya gimana ini?
untuk menginspirasi. Caranya Rosa bagaimana biar Umul ini bisa terinspirasi menulis sampai sekarang? Biasanya dia dulu pancing dulu, pancing kayak dia misalnya Kak Umul ada yang mau Rosa tunjukin nih gitu. Nah terus itu bales dong gitu, ya udah buka kamus, balas jadinya nyambung anehnya. Berarti puisinya. puisi berbalas puisi. Iya, balas puisi ya. Lewat BBM bisa jadi. Iya. Kalau ada nggak tengah-tengah malam, misalnya dia kan biasanya menulis ini tengah malam, Rosa pernah digangguin nggak sampai pokoknya Kak Umul pokoknya balas nih BBM? Iya, kita komunikasinya itu tengah malam. Iya, berarti tengah malam. suka begadang. Iya. Waduh, parah ini. Tapi paginya nggak nggak sampai. Nggak sampai telat ke sekolah ya. Aduh. Bahaya ini kalau misalnya begadang gara-gara hanya berbalas puisi lewat BBM, paginya telat masuk sekolah. Seru banget. Sering. Udah jadi kebiasaan lah ya. Kadang pernah telat berdua, terus bingung cara naik gerbang. Enggak. Beneran serius. Itu cuman fan. Parah nih kalian berdua nih. Tapi ya itu yang diingat dulu. Iya, benar. Oke, nah dari Rosa sendiri nih, mungkin ini segmen terakhir kita ya. Tipsnya ini untuk mungkin ada dari teman-teman kita di rumah yang memang passionnya menulis, tetapi bingung ini bagaimana caranya untuk memulai menulis. Untuk menulis yang pertama pastinya kita harus tahu tulisan apa yang kita buat, seperti cerpen dan sebagainya, tema. Yang kedua bentuk tulisannya, karena penulis itu dituntut untuk sesuai dengan memenuhi EYD dan KBBI, ejaan yang disempurnakan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dimana remaja-remaja sekarang itu banyak sekali menulis dalam bahasa yang alay, tulisan yang alay gitu. Misalnya tulisan yang disingkat-singkat, A diganti huruf 4 dan lain sebagainya, B diganti huruf E, B diganti angka 3 dan sebagainya. Sebenarnya itu dihilangkan dulu. Kalau kita mau jadi seorang penulis, harus menulis yang tidak boleh disingkat, memenuhi ejaan yang disempurnakan, EYD yang pertama. Yang kedua, harus sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahasanya tidak boleh bahasa yang dibuat-buat sendiri dalam artian bahasa alay dan lain sebagainya. Untuk pemahaman tentang KBBI itu sangat penting, karena untuk menulis sesuatu mewakilkan suatu perasaan harus dengan bahasa yang baik, bahasa yang tepat juga. Seperti saya bisa mengambil suatu contoh, banyak sekali seorang penulis yang menulis hembus, angin berhembus. Nah, sebenarnya dalam KBBI itu tidak ada kata hembus, yang ada hanya embus saja. Banyak sekali kesalahan-kesalahan KBBI. Berarti memang itu untuk dikoreksi lebih awal ya. Yang banyak kesalahan KBBI, penulis-penulis bahkan yang bestseller dan sebagainya, kadang-kadang juga ditemukan kesalahan penulisan dalam KBBI. Nah, di sini dianggap sepele ya. Tapi sebenarnya itu sangat penting sekali untuk penulis pemula yang ingin mengepakkan sayap di dunia kepenulisan. Ada baiknya untuk lebih memahami EYD dan KBBI terlebih dahulu, baru masuk ke dalam tubuh puisi, inti puisi itu sendiri, perasaan. Terus kemudian tipsnya yang pertama, menulislah dari hati. Menulis dari hati sesuai dengan kualitas apa yang kita ingin tulis, dan dapat berguna juga untuk orang banyak. Yang kedua, jangan pernah berhenti menulis. Awal-awal menulis dulu, saya pernah dicibir teman menulis tulisan ini dan lain sebagainya, tidak ada gunanya. Yang sebenarnya menulis itu benar-benar untuk kita dan untuk masyarakat gitu. Karena saya banyak mengikuti event menulis yang sebenarnya mungkin pendapatannya tidak seberapa, tapi menulis di sini bukan untuk mencari uang, bukan untuk pekerjaan, tapi untuk bagaimana bagaimana kita memberi untuk masyarakat. Tulisan-tulisan kita berguna, mungkin kalau bukan untuk sekarang, untuk masa depan, dapat digunakan sebagai mungkin acuan membuat puisi ini dan lain sebagainya. Jadi menulis itu bukan hanya untuk kita, bukan untuk manfaatnya untuk kita, tapi untuk orang banyak, agar dapat dinikmati orang banyak. Iya, nah itu dari tips-tipsnya, dari ada yang menarik di situ, menulislah mulai dari hati. Menulis dari Kalau hati. dari Rosa sendiri, inspirasinya untuk menulis dari hati itu seperti apa deh? Apakah ada tokoh sendiri, misalnya ada yang bayangkan misalnya dikasih tema nih, temanya syukur, misalnya tadi ada juara, itu terinspirasi dari mana?
tokoh satu orang ya misalnya gitu. Tema syukur itu dari ibu saya. Kebetulan beliau juga mengajarkan untuk tidak terlalu mengumbar privasi ke orang lain gitu. Dalam artian kalau kita ada masalah, jangan terlalu curhat ke orang yang tidak tepat gitu, karena sama sekali sama dengan kita mengumbar aib kita, privasi kita. Nah, ada baiknya di situ untuk ditulis saja. Dan rasa syukur sendiri itu karena saya memiliki seorang ibu yang benar-benar baik dan perhatian, juga memberikan nasihat yang saya pegang hingga sampai saat ini. Berarti memang inspirasi dalam menulis itu selain dari tokoh yang tadi Sapardi, berarti memang ada tokoh yang paling dekat dengan kita, yaitu seorang ibu. Oke, luar biasa sekali dari Rosa. Nah, tipsnya mungkin dari Umul sendiri, karena Umul juga baru penulis pemula ini, bagaimana caranya Umul untuk mencoba memulai di dunia kepenulisan? Tipsnya mungkin ajak teman-temannya. Tipsnya, kalau tipsnya sih ya kayak Rosa deh. Menulis dari hati, memulai meskipun itu sulit ya. Iya. Mungkin itu untuk sebagian harus belajar terus. Harus belajar terus dan belajar ya. Untuk closing statement Rosa gimana? Closing statementnya satu kata, just give me one word to close this statement please. Silakan. Jangan pernah berhenti menulis dan selalu menulis dari hati. Iya, itu luar biasa kata dari Rosa sebagai penutup kita hari ini. Belajarlah menulis dari sekarang dan menulislah dari hati. Oke, terima kasih Rosa, terima kasih Umul sudah hadir di studio kita di Bima TV. Semoga sukses dengan dunia kepenulisannya. Semoga bisa melahirkan berbagai macam karya mungkin dari puisi dan buku selanjutnya bisa diterbitkan, yaitu keinginannya Rosa. Dan jangan lupa cita-citanya juga. Cita-citanya meskipun penulis adalah passion, tapi cita-cita yang paling besar itu pasti akan ada ya. Umul juga sukses untuk karirnya sekarang untuk belajar menulisnya. Semoga juga cita-citanya tercapai. Ya, baik pemirsa, nampaknya sudah 1 jam kita sudah menemani pemirsa dalam program penulis muda ini yang sudah dari tadi sudah menginspirasi. Satu kata yang bisa saya petik adalah mulailah belajar menulis dari sekarang dan belajar menulislah dari hati. Ya, terima kasih sudah menyaksikan Kiprah edisi hari ini. Jangan lupa saksikan Kiprah setiap hari Senin, Rabu dan Sabtu hanya di Bima TV. Langsung saja saya Ayu Lestari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.